Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam video sebelumnya kita telah membicarakan tentang gugatan sederhana yang syaratnya adalah kerugian material paling banyak 500 juta rupiah. Perlu mendapat perhatian bahwasanya syarat tersebut bukanlah syarat yang berdiri sendiri atau bukan satu-satunya syarat, melainkan harus pula dihubungkan dengan syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain ini juga sekaligus berfungsi sebagai bahan identifikasi untuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dapat diajukan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Syarat untuk mengajukan gugatan sederhana yang pertama adalah kerugian material paling banyak 500 juta rupiah. Harap dicermati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merumuskan dengan menggunakan kalimat gugatan perdata material, sehingga yang dapat dituntut hanya sebatas kerugian material, yaitu kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan tergugat. Oleh karena itu, dalam gugatan sederhana tidak dibenarkan mengajukan tuntutan kerugian yang bersifat imaterial. Contohnya, kerugian karena merasa malu, kerugian karena merasa kecewa, kerugian karena merasa terhina, atau kerugian karena terkurasnya tenaga, waktu, dan pikiran. Kerugian yang bersifat imaterial seperti ini tidak dibenarkan untuk diajukan tuntutan dalam penyelesaian dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Syarat kedua, perkara hanya dalam bidang wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Jadi, kerugian material yang 500 juta tadi adalah dalam perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Secara sederhana, wan prestasi berarti ingkar janji, sehingga dapat dipahami wan prestasi merupakan pelanggaran terhadap klausul-klausul dalam suatu perjanjian. Sangat banyak contoh-contoh perkara wan prestasi. Dalam hal ini kita ambil satu contoh tentang penyaluran fasilitas kredit oleh pihak perbankan kepada nasabah, kepada debitur. Ya, kita tahu fasilitas kredit yang disalurkan ini sangat beragam jumlahnya. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Intinya banyak yang di bawah 500 juta. Seandainya terdapat persoalan, ada nasabah yang sudah berbulan-bulan tertunggak angsurannya, atau mungkin sama sekali tidak membayar. Seandainya
pihak perbankan ingin mempertahankan hak keperdataannya melalui jalur formal dan resmi di depan persidangan, maka seandainya kerugiannya paling banyak 500 juta, maka ini sudah memenuhi syarat. Kan tertunggaknya angsuran atau sama sekali tidak membayar ini kan merupakan pelanggaran terhadap klausul perjanjian yang mewajibkan nasabah membayar tepat pada waktunya. Kalau tidak tepat pada waktunya atau mungkin tidak membayar sama sekali, ini masuk dalam kategori wan prestasi. Maka pihak perbankan tersebut seandainya ingin mempertahankan haknya dapat menempuh penyelesaian melalui mekanisme gugatan sederhana. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak yang disebabkan oleh suatu perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja. Contoh yang tidak sengaja adalah dalam peristiwa kecelakaan. Karena kurang hati-hatinya tergugat mengakibatkan kecelakaan sehingga penggugat menderita luka-luka. Sedangkan contoh perbuatan yang disengaja, ya kita ambil contoh 1 tentang penarikan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan, mungkin melalui jasa debt collector. Misalnya ada seorang yang mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor dari lembaga pembiayaan non-bank. Ya, banyak kan lembaga pembiayaan non-bank yang harga kendaraannya di bawah 500 juta rupiah. Pada suatu ketika angsurannya telat, tertunggak, kemudian terjadi penarikan. Kalau menurut saya ini dapat diajukan penyelesaian dengan mekanisme gugatan sederhana karena harga kendaraannya di bawah 500 juta dan kemudian penarikan kendaraan bermotor tadi ini kan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian syarat yang ketiga, kerugian material yang paling banyak 500 juta rupiah tadi yang dalam perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum bukanlah perkara atau kasus-kasus yang menjadi wewenang pengadilan khusus dan bukan pula sengketa hak atas tanah. Contoh perkara yang merupakan wewenang pengadilan khusus adalah perkara dalam bidang ketenagakerjaan. Ini menjadi wewenang dari pengadilan hubungan industrial. Seandainya ada kasus dalam bidang ketenagakerjaan yang tuntutannya di bawah 500 juta, kita anggaplah tuntutannya 200 juta, tetapi hal ini tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana karena perkara dalam bidang ketenagakerjaan merupakan wewenang dari pengadilan khusus yang dalam hal ini adalah pengadilan hubungan industrial. Ya, kalau kita lihat dari undang-undang ini ada 4 sengketa dalam bidang ketenagakerjaan. Ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan terakhir ada perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.
Ya nanti kalau ada kesempatan sengketa dalam bidang ketenagakerjaan akan kita bahas. Contoh lain perkara yang menjadi wewenang pengadilan khusus adalah perkara dalam bidang kepailitan atau perkara sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual. Misalnya sengketa hak cipta, sengketa hak merek, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan wewenang dari pengadilan niaga. Seandainya ada kasus yang berkaitan dengan kepailitan ataupun hak cipta atau hak merek yang kerugiannya paling banyak 500 juta rupiah, maka hal ini tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, karena sengketa-sengketa tersebut merupakan wewenang dari pengadilan khusus yang dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Kemudian tadi disebutkan juga perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah. Seandainya pun harga tanahnya 100 juta rupiah, tetapi ini tidak dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Yang bisa adalah melalui mekanisme gugatan biasa. Contohnya misalnya apa? Tentang harta gonogini yang objeknya tanah, nggak bisa. Sengketa kepemilikan tanah misalnya dalam kasus penyerobotan misalnya. Nah, ini nggak bisa diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana meskipun kerugiannya tidak mencapai 500 juta rupiah. Kemudian syarat yang keempat, syarat terakhir, para pihak dalam gugatan sederhana masing-masing berjumlah 1 orang. Jadi penggugat jumlahnya 1 dan tergugat jumlahnya 1. Tetapi ada pengecualiannya, dapat lebih dari 1 sepanjang memiliki kepentingan hukum yang sama dan berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah perbuatan pihak yang satu tidak dapat dinyatakan sah jika tidak melibatkan pihak yang lain. Misalnya, seorang suami yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau meletakkan kebendaan sebagai jaminan utang harus mendapat persetujuan dari istrinya. Seandainya ini terjadi, maka dapat dimungkinkan pihaknya lebih dari 1. Anggaplah bank yang mengajukan gugatan. Tergugatnya adalah suaminya. Dalam perkara-perkara yang bersifat kasuistis, ada satu keharusan, pihaknya harus lengkap. Kita anggaplah dalam contoh ini, istrinya harus dimasukkan juga sebagai pihak. Misalnya pihak turut tergugat. Nah, ini dapat dibenarkan dalam gugatan sederhana karena didahului oleh perbuatan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang sama. Dan syaratnya harus berada dalam wilayah hukum yang sama. Seandainya penggugatnya di Jakarta Selatan, maka tergugatnya juga harus berdomisili di Jakarta Selatan. Kalau salah satu pihak berbeda, misalnya dalam contoh tadi ada yang tinggal di Bandung, nah ini tidak dapat dilakukan penyelesaian menggunakan mekanisme gugatan sederhana karena peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dengan tegas menyatakan para pihaknya harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Tetapi peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan solusi, yaitu dengan cara menggunakan jasa advokat yang wilayah hukumnya di domisili tergugat.
Jadi kalau penggugatnya di Jakarta Pusat, tergugatnya di Jakarta Selatan, penggugatnya ini bisa menggunakan jasa advokat yang berdomisili di Jakarta Selatan, sama dengan domisili tergugat. Sahabat-sahabat, penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan wewenang dari peradilan umum, tetapi dapat pula diperiksa dan diadili di peradilan agama, yaitu dalam perkara-perkara ekonomi syariah. Jadi ada dua, bisa diperiksa dan diadili di peradilan umum, bisa juga diperiksa di peradilan agama, sepanjang kasus itu dalam bidang ekonomi syariah. Mengenai hal ini nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.